Air liur atau saliva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Kali ini ada bahasan yaitu air liur atau yang biasa disebut dengan saliva. Bagaikan mesin yang tidak bisa bekerja tanpa bantuan oli, seperti itu juga dengan mulut tanpa air. Sedikit orang yang menyadari arti pentingnya eksistensi air liur dalam kehidupan. Padahal tanpanya hidup bisa menjadi tidak nyaman. Air liur dalam bahasa kedokteran disebut dengan saliva. Saliva berfungsi untuk membantu dalam pengunyahan dan pencernaan. Saliva juga melindungi gigi dengan membantu mencegah karies, mengatur keasaman rongga mulut, dan mencegah mikroorganisme berkembang dan tidak terkendali. Saliva diproduksi dan diekskresikan oleh kelenjar saliva dan dialirkan ke rongga mulut melalui suatu saluran. Setiap harinya saliva diekskresikan sekitar setengah sampai 1,5 liter oleh 3 kelenjar air liur mayor yang berada di sekitar mulut dan tenggorokan. Dalam kondisi tertentu, produksi atau aliran saliva dapat berkurang dari normal dan menyebabkan kondisi mulut kering. Kondisi tersebut dalam bahasa kedokteran disebut dengan xerostomia. Saliva memiliki efek pembersih, yaitu bayangkan saja mobil yang setiap hari terekspos debu dan kotoran di jalan dan tidak dicuci selama beberapa hari. Berapa banyak kotoran yang menempel di permukaannya. Dengan adanya saliva, alirannya akan dibersihkan dari sisa-sisa makanan dari rongga mulut dan membawanya ke kerongkongan untuk ditelan. Aliran saliva menurun saat kita tidur, terutama malam hari. Oleh karena itu, kita sering mengalami yang namanya mulut kering atau mulut berbau yang kurang sedap saat bangun tidur. Biasanya bau mulut seperti ini akan hilang setelah minum air putih segera setelah bangun tidur. Pada orang yang memiliki kebiasaan mengunyah pada satu sisi yang tidak digunakan cenderung akan lebih kotor daripada sisi yang digunakan untuk mengunyah, yaitu ditandai dengan banyaknya akumulasi plak dan biasanya banyak terbentuk karang gigi. Kondisi ini disebabkan karena gerakan pengunyahan dan keberadaan makanan dan menstimulasi kelenjar saliva. Hal ini juga menjelaskan mengapa pada saat orang yang sedang berpuasa terjadi mulut kering, karena hampir sama sekali tidak ada gerakan mengunyah dan tidak adanya makanan yang merangsang keluarnya saliva. Rata-rata orang makan 3 kali dalam sehari, belum lagi cemilan ringan di antara waktu makan. Makanan yang mengandung karbohidrat atau asam akan dikonsumsi dan menyebabkan keasaman dan mulut menjadi meningkat. Sedangkan jaringan gigi dapat larut dalam keadaan asam. Dalam hal ini, saliva sangat berperan dalam mengatur keasaman pH di rongga mulut, di mana saliva bertindak sebagai buffer. Produksi air liur dapat menurun karena beberapa sebab hingga membuat kondisi rongga mulut menjadi kering. Pada kondisi mulut yang kering, karies lebih mudah terjadi karena tidak ada saliva yang seharusnya membersihkan plak yang berkumpul di permukaan gigi. Kondisi mulut yang kering juga dapat membuat nafas cenderung berbau yang tidak sedap. Seiring dengan usia, saliva yang diproduksi semakin sedikit. Kondisi ini utamanya disebabkan karena berkurangnya fungsi kelenjar liur karena proses penuaan. Penderita kanker mulut dan leher lazimnya dirawat dengan radioterapi. Radiasi pada daerah tersebut dapat merusak kelenjar saliva sehingga tidak dapat berfungsi secara normal. Kerusakan kelenjar saliva juga bisa disebabkan karena penyakit tertentu seperti sindrom Sjogren atau penyakit imun yang menyebabkan kekeringan pada mata dan mulut. Namun kerusakan kelenjar saliva paling banyak adalah efek samping dari obat-obatan yang dikonsumsi secara berkelanjutan. Obat-obatan tersebut diantaranya adalah sebagai obat-obatan untuk penyakit jantung, antihistamin atau anti alergi, dan antidepresan. Kerusakan pada kelenjar saliva dapat disebabkan karena beberapa sebab, diantaranya adalah obstruksi atau sumbatan aliran saliva yang umumnya terjadi pada kelenjar parotid dan submandibular yang disebabkan oleh batu. Gejala biasanya disadari pada saat makan, di mana saliva terangsang karena adanya makanan tetapi tidak membias atau mengalir karena terjadi sumbatan oleh batu. Hal ini dapat menyebabkan bengkaknya kelenjar saliva yang tersumbat dan menimbulkan rasa sakit, terkadang disertai juga dengan infeksi. Bila dibiarkan lama dan tidak dirawat, dapat terjadi abses atau pembengkakan yang berisi nanah pada kelenjar saliva. Tumor pada kelenjar saliva juga dapat terjadi dengan gejala pembengkakan yang biasanya jarang disertai dengan rasa sakit. Tumor ini bisa jinak maupun ganas dan biasanya jarang menyerang lebih dari satu kelenjar. Bila terjadi pembesaran pada kelenjar saliva, segera konsultasikan ke dokter gigi atau dokter spesialis THT. Tumor yang ganas berkembang dengan cepat.
dapat terjadi rasa sakit yang parah dan bisa menyebabkan hilangnya kemampuan gerak pada seluruh wajah atau sisi wajah yang terkena. Orang yang menderita serostomia atau mulut kering yang berat bisa terbangun di tengah malam hari karena rasa tidak nyaman yang diakibatkan keadaan tersebut. Makanan juga menjadi sulit ditelan karena kekurangan efek lubrikan dari saliva. Orang sering tidak menyadari pentingnya saliva hingga terjadi sesuatu yang menyebabkan aliran saliva berkurang dan mulut menjadi kering. Bila sudah kejadian, hal yang harus dilakukan adalah mengurangi makanan dan minuman yang tinggi kadar gula dan keasamannya. Untuk merangsang saliva, disarankan untuk minum banyak air putih, juga mengunyah permen rendah gula, hindari buah yang asam, kafein, dan alkohol. Alkohol yang terkandung dalam obat kumur juga dapat menyebabkan kekeringan pada mulut bila digunakan tidak sesuai anjuran. Oleh karena itu, konsumen dituntut jeli dalam memilih produk. Bila ada indikasi bahwa mulut terasa kering, sebaiknya hindari obat kumur yang mengandung alkohol. Pilihlah pasta gigi dengan kandungan fluor yang cukup tinggi, sehingga dapat membantu mineralisasi gigi. Selain itu, penting diperhatikan waktu penyikatan gigi, di mana waktu krusial adalah sikat gigi sebelum tidur, karena aliran saliva menurun saat sedang tidur seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Pasien yang termasuk dalam golongan lanjut usia, terutama yang menggunakan gigi tiruan, juga patut mendapat perhatian lebih. Kurangnya aliran saliva karena penuaan, terutama pada orang yang menggunakan gigi palsu, rentan akan pertumbuhan jamur. Oke sahabat Telebal, itu tadi pembahasan air liur atau saliva. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya, dan ikuti terus video terbaru dari Herbal Ari. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.